Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas kasih sayang dan rahmat Allah, akhirnya kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan materi kita tentang belajar ilmu nahwu dan saraf bagi pemula. Hari ini kita akan belajar tentang kalam. Kalam dalam ilmu nahwu itu apa? Kalam dalam ilmu nahwu berdasarkan kitab referensi, salah satunya yaitu kitab Matamimah atau Kawakibud Duriyah pada halaman 5, 6 dan seterusnya. Di sana tersebutkan yang bahwa ta'rif daripada kalam atau pengertian daripada kalam adalah lafdun murakkabu mufidu bil wadai, lafad atau perkataan. Murakkabu yang tersusun, mufidu memberi faedah kalau kita artikan secara afrad dari kata-kata mufid. Tapi di sini kita maknakan dengan memberi pemahaman ya. Memberi pemahaman. Bil wadai. Wadai di sini yaitu qasdi, dikasat ataupun dimaksudkan. Berarti kalam adalah perkataan ataupun ucapan yang tersusun daripada beberapa kalimat yang dapat memberi faedah atau memberi pemahaman serta sengaja diucapkan oleh yang berbicara. Oke, kita jelaskan satu-satu ya. Lafad. Lafad itu sautu, suara. Mustamilu, yang di sana, yang di dalam suara ini mengandung dari beberapa huruf hijaiyah. Yang mana huruf hijaiyah kita mulai daripada alif hingga iya atau hamzah. Berarti lafad adalah suara yang di dalamnya mencakupi mulai dari huruf hijaiyah yaitu alif hingga seterusnya. Contoh, kita bawalah Zaidun. Di sini ada huruf hijaiyah apa? Zai, ya, dan dal. Contoh lain, Amron. Ini dikategorikan sebagai lafad. Kenapa? Tersusun dari huruf hijaiyah. Ain, mim, dan ro. Suara yang mencakupi huruf hijaiyah di dalamnya. Contohnya banyak sekali kan? Ini salah satunya Zaidun dan Amron. Oke, sampai di sini paham? Oke. Kemudian murakkab. Murakkab itu susunan ataupun tersusun. Ketika dibilang tersusun, boleh dari 2 kalimat atau lebih. Sedangkan kalimat kita sudah membahas di video sebelumnya, yaitu bisa isim, fiil, dan huruf. Tanda isim, tanda fi'il juga huruf sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi yang belum tahu bagaimana tanda-tanda isim, bagaimana tanda fi'il dan huruf, mungkin bisa melihat video selanjutnya dulu. Gitu. Berarti murakkab di sini adalah
susunan dari 2 kalimat atau lebih, 3 dan seterusnya. Dia ketika dibilang susunan, tidak mungkin satu kalimat. Iya kan? Gabung. Nggak mungkin dibilang gabungan atau susunan kalau kalimat itu belum digabungkan, belum ada 2, belum ada 3. Kalau satu ya satu, nggak dianggap gabung atau nggak dianggap tersusun. Kalau 2 baru dianggap tersusun. Contoh ya, Zaidun qaimun. Zaidun qaimun di sini ini adalah kalam. Zaidun lafad, satu lafad. Qaimun satu lafad. Oke. Berarti qaimun di sini udah dianggap murakkab. Kenapa? Karena udah ada tersusun atau gabungan. Berarti Zaidun qaimun dianggap sebagai murakkab. Kenapa? Karena tersusun daripada 2 lafad. Lafad Zaidun dan lafad qaimun. Kembali lagi, lafad itu yaitu suara yang suara tersebut mencakupi di dalamnya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah mulai dari alif hingga hamzah. Contoh Zaidun tersusun daripada za, ya dan dal. Sedangkan kata-kata qaimun tersusun daripada huruf hijaiyah qaf, hamzah, kemudian mim. Ketika 2 lafaz tersebut digabung, disitulah tersebutkan yang namanya murakkab. Oke, sampai di sini paham? Saya harap paham ya. Kemudian mufid. Mufid di sini yahsunu. Sukutul mutakallimi alaihi. Kalau kita artikan secara harfiah, Hasan di sini bagus. Sukut diam, mutakallim orang yang berbicara. Lawan bicara, lawan bicara. Bicara. Bagus diam lawan bicara. Di sini bisa kita simpulkan yang bahwa kalimat yang mufid itu kalimat yang bisa memberikan pemahaman. Dalam artian bagaimana? Ketika si kalim atau orang yang berbicara mengeluarkan perkataan, si mutakallim atau lawan berbicara mengerti ataupun paham dengan apa yang diucapkan. Dalam artian begini, ketika seseorang mengucapkan, saya sudah makan, didengar oleh orang lain, kira-kira orang lain itu mengerti tidak? Pastikan. Berarti si orang yang berbicara tadi mengatakan bahwa dia sudah makan. Itu yang kita pahami ketika seseorang mengatakan saya sudah makan. Berarti orang yang mendengarkan perkataan orang lain itu mengerti dengan ucapannya, mengerti dengan maksud dari ucapannya. Itulah yang dikatakan dengan mufid, yaitu dapat dipahami oleh lawan bicara kita. Berbeda dengan kalim. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar yang namanya kalim. Kalim. Fathah kaf, kasrah lam. Mungkin bisa dilihat di kitab Matamimah ataupun Kawakibud Duriyah pada halaman 6. Di sana disebutkan bahwa kalim di situ tidak dinamakan sebagai kalam dalam ilmu nahu. Kenapa? Kalim pada dasarnya memang dia tersusun daripada dia lafad. Contoh ya, in qama zaidun. In qama zaidun.
Jika berdiri Zaid. Oke, kita bawa ke ta'rifat daripada kalim itu sendiri. Lafat. Lafat dia berlafat in, tersusun dari huruf hijaiyah, alif, nun, qaf, mim, za, ya, dan dal. Oke, tersusun dari huruf hijaiyah. Satu syarat, lengkap. Kemudian murakab. Iya, ini dianggap murakab. Kenapa? Tersusun daripada huruf, daripada fiil, dan daripada isim. Tapi in qama Zaidun tidak dianggap sebagai kalam. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Ya, mantap. Karena in qama Zaidun di sini tidak mufid. Tidak memberi pemahaman kepada orang yang mendengar perkataan kita. Ini kalau kita Indonesiakan, makna in qama Zaidun jika berdiri Sidin. Kira-kira kan, saya berbicara kepada seseorang. Hai kawan misalnya. Jika saya berdiri, kira-kira ketika Anda mendengarkan atau antuna semua mendengarkan ucapan saya, jika Anda berdiri, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Pasti timbul pertanyaan kan? Kenapa jadi jika kamu berdiri? Kan gitu. Nggak ngerti kita apa yang dimaksudkan daripada jika saya berdiri. Jika berdiri kamu. Apa di situ maksudnya? Nah, di situ maksudnya tidak mufid. Dalam artian tidak memberi pemahaman bagi lawan bicara kita. Berarti contoh in qama Zaidun walaupun tersusun daripada beberapa lafaz tidak dianggap sebagai kalam. Kenapa? Alasannya tidak mufid. Sampai di sini paham ya? Oke. Kemudian kita satu lagi. Bil wad'i. Bil wad'i di sini berarti dengan dikasat. Dalam kitab Matamimah ataupun Kawakibud Duriyah pada halaman 6, di sana disebutkan wad'i di situ mufidhu bil qasdi, yaitu memberi pemahaman dengan sengaja diucapkan. Kalau kita bilang sengaja diucapkan, seandainya ada orang yang dia tidur. Ketika tidur, dia mengeluarkan kata-kata. Sedangkan orang tidur kita tahu, dia itu di bawah alam sadar. Dia tidak sadar diri di bawah alam sadar. Mengucapkan kata-kata itu tidak dianggap kalam dalam ilmu nahu. Kenapa? Karena tidak masuk dalam ta'rifat ataupun dalam definisi kalam. Karena definisi kalam di sini harus bil qasdi atau bil wad'i. Bil wad'i di sini yaitu harus dengan sengaja diucapkan. Begitu juga orang mabuk. Orang mabuk kan hilang kesadarannya. Mengucapkan sesuatu tanpa disengaja itu tidak dianggap sebagai kalam dalam ilmu nahu. Begitu juga orang yang mimpi tadi. Tidak dianggap berkalam dalam ilmu nahu. Karena sejatinya kalam dalam ilmu nahu harus mencakupi 4 hal ini. Yang pertama dia lafat. Oke, lafat seperti kita jelaskan tadi, susunan daripada huruf hijaiyah. Kemudian murakab itu yaitu susunan. Mufid itu memberi pemahaman, qasdi itu sengaja diucapkan. Berarti bisa saya simpulkan yang bahwa kalam menurut ilmu nahu adalah ucapan atau perkataan yang tersusun daripada beberapa kalimat yang dapat memberi pemahaman kepada lawan bicara serta sengaja diucapkan. Oke, mungkin kawan-kawan ada pertanyaan. Ketika dibilang murakab,
Apakah murakab itu harus tersusun daripada 2 kalimat atau lebih? Jelas, karena murakab itu dianggap sekurang-kurang tersusun atau gabungan itu tersusun daripada 2 kalimat ataupun lebih. Contoh kita buat 2 kalimat ya. 2 kalimat tersebut bisa jadi dia mubtada dan khabar, bisa jadi dia fi'il dan fa'il. Oke, mubtada dan khabar. Kita tidak akan menjelaskan tentang mubtada secara spesifik di sini. Kita hanya akan menyebutkan sedikit, sedangkan untuk pembahasan yang lebih jelas nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Oke, mubtada itu adalah permulaan ataupun subjek. Sedangkan khabar adalah pelengkap. Bagi santriwati ataupun santriwan dan santriwati yang mondok di pesantren di daerah Aceh, menandai mubtada itu ketika dibubuhi makna dengan makna bermula, sedangkan khabar dengan makna itu. Hampir mayoritas santriwan dan santriwati di pesantren di Aceh menandai makna mubtada itu dengan bermula dan khabar itu dengan makna itu. Contoh ya, bermula Zaid itu berdiri. Bermula Zaid itu berdiri. Nah, kami di Aceh ketika guru kami memaknai satu kalimat dengan bermula, kami tahu bahwa bermula itu ketika di i'rab jatuh sebagai mubtada. Berarti kata-kata Zaidun dibaca Zaidun, harus dhammah karena kita tahu bahwa Zaidun hukum jatuh sebagai mubtada. Hukum mubtada marfu', alamat rafa'. Alamat ini tanda. Tanda rafa, dhammah. Dhammah di sini baris dhammah yang terletak pada akhir huruf ataupun akhir kalimat. Hukum mubtada marfu', alamat rafa, dhammah yang zahir pada akhirnya. Qaimun jatuh sebagai khabar. Tahu dia khabar dari mana? Dari makna itu kalau kita tinjau dari makna. Kalau kita tidak tinjau dari makna, qaimun kita tahu jatuh sebagai khabar kenapa? Dari maksud yang dikandung oleh qaimun. Karena qaimun di sini sebagai pelengkap kata Zaidun. Coba ya, ketika saya mengatakan sidet itu, apa yang kita pahami ketika kita mengatakan Zaid itu? Tentu tidak ada yang kita pahami kan? Nah, ketika udah kita katakan qaimun, Zaid itu berdiri. Tentu kita paham bahwa ada seorang anak laki-laki berdiri. Berarti qaimun di sini dinamakan sebagai khabar. Kenapa? Karena dia adalah pelengkap mubtada. Si mubtada ini tidak akan sempurna tanpa si khabar. Biasanya saya menandai mubtada itu atau mengatakan mubtada itu sebagai suami, sedangkan khabar itu istri. Seseorang tidak dikatakan sebagai suami kalau dia belum beristri, dan seorang istri tidak dikatakan dia sebagai istri kalau dia tidak bersuami. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa mubtada dan khabar saling ketergantungan. Ketika sebuah kalimat sudah ada mubtada, maka kalimat tersebut harus ada khabar. Oke, sampai di sini paham?
Kenapa saya harus membahas mubtada dan khabar sedikit di sini? Karena tadi kita tahu bahwa kalam adalah perkataan ataupun ucapan yang tersusun daripada beberapa kalimat yang dapat memberi pemahaman ketika diucapkan serta sengaja diucapkan. Nah, ketika dibilang murakab itu bisa tersusun daripada 2 kalimat saja. 2 kalimat di sini yaitu berupa isim. Kenapa kita tahu isim di sini? Nah, karena tanda-tanda isim sudah kita bahas di video sebelumnya kan? Bisa lihat kembali. Di sini tanda isim ada tanwin, kemudian qaimun ada tanwin. Kenapa kita taruh tanwin di 2 kalimat ini? Karena tidak ada alif lam. Nah, di sini berarti 2 isim. Ini Zaidun qaimun sudah dianggap kalam yang sempurna dalam ilmu nahwu. Kenapa? Sudah berlafad, yaitu susunan daripada huruf hijaiyah. Sudah murakab. Murakab itu gabungan atau susunan 2 kalimat. Mufid, ketika mufid memberi pemahaman, Zaid itu berdiri. Mengerti kan? Mengerti kita ketika seseorang mengatakan Zaid itu berdiri. Oke. Dan yang terakhir bil wad'i, yaitu sengaja diucapkan. Tentulah ketika seseorang ingin mengucapkan harus sengaja. Keluar dengan kata-kata sengaja diucapkan, yaitu orang tidur, orang mabuk, dan orang-orang yang lain yang tanpa sengaja mengucapkan kata-kata. Itu tidak dianggap sebagai kalam dalam ilmu nahwu. Nah, sampai di sini pembahasan hari ini tentang kalam dalam ilmu nahwu. Oke, jika ada pertanyaan silahkan di komen di bawah, dan jika ada dari kawan-kawan ingin merequest pembahasan selanjutnya, boleh juga komen di bawah. Nanti akan ditampung dulu dan akan kita bahas sama-sama. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.